Halo, selamat berjumpa lagi dengan saya Pak Yoga Wicaksana dalam pembelajaran matematika online. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan konsep turunan fungsi trigonometri, lebih tepatnya pada aplikasi atau penerapan turunan fungsi trigonometri. Nah, hari ini kita akan membahas tentang nilai maksimum dan minimum dari suatu permasalahan. Khususnya ketika permasalahan tersebut kita bisa bawa menjadi suatu fungsi trigonometri. Ini materi yang terdapat pada matematika peminatan kelas 12. Sebenarnya ini pernah kalian pelajari dulu ketika di kelas 11 matematika wajib, turunan fungsi aljabar. Nah, konsep ini hampir sama atau bisa saya katakan memang sama dengan konsep dulu ketika kelas 11, hanya bedanya kita ketambahan fungsi trigonometri. Sebelum kita membahas lebih lanjut, kita harus tahu terlebih dahulu prinsip dasar. Prinsip dasar dari nilai maksimum ataupun minimum dari suatu permasalahan. Nah, ketika permasalahan tersebut bisa kita ubah menjadi suatu fungsi, sebut saja fungsi fx, maka kita gunakan bantuan turunan fungsi. Di sini syarat yang pertama, jika turunan kedua nilainya itu lebih dari 0, ketika f aksen x-nya itu sama dengan 0, maka nilainya akan mencapai nilai minimum. Nah, sebaliknya, ketika fungsinya turunan kedua kita masukkan dan nilainya negatif atau kurang dari 0, sama saat ketika f aksen x-nya itu sama dengan 0, maka fx tersebut akan mencapai nilai yang maksimum. Jadi ini sedikit terbalik ya kalau saya ingatkan kembali. Kalau f double aksennya itu atau uji turunan keduanya itu hasilnya itu positif, maka akan mendapatkan nilai minimum. Tapi kalau hasil cek turunan keduanya itu negatif, maka nilainya akan menjadi maksimum. Kemudian prinsip dasar berikutnya, kita selalu gunakan ini, f aksen x lebih dari sama f aksen x sama dengan 0. Nah, ini akan selalu kita gunakan. Nah, f aksen x sama dengan 0. Turunan pertamanya disama dengan 0. Kita coba review dulu sedikit terkait contoh untuk bagian fungsi aljabar. Misalkan seperti ini. Tentukan nilai minimum dan maksimum dari fungsi fx-nya 2x pangkat 3 tambah 3x kuadrat min 12x tambah 7. Nah, hal yang pertama kali kita lakukan adalah kita gunakan turunan pertama. Kita cari terlebih dahulu turunan pertamanya. Kita punya fungsi 2x pangkat 3 tambah 3x kuadrat kurangi 12x tambah 7. 2x pangkat 3 kita turunkan jadi 3 kali 2 itu jadinya 6, pangkatnya berkurang 1 jadi 6x kuadrat, tambah 3x kuadrat berarti 2 kali 3 jadi 6x, min 12x jadi min 12. Nah, ingat syarat awalnya yang tadi, turunan pertama itu disama dengankan 0. Jadi 6x kuadrat tambah 6x kurangi 12 itu disama dengankan 0. Kemudian kita cari pembuat 0-nya. Kita coba, kita dapatkan, tadi kan turunan pertamanya itu 6x kuadrat tambah 6x kurangi 12 itu disama dengankan 0. Nah, seperti ini, 0 sama dengan 6x kuadrat tambah 6x kurangi 12. Kemudian di sini kita faktorkan agar kita bisa temukan nilai x-nya itu berapa saja ketika turunan pertamanya sama dengan 0. Ini bisa disederhanakan, 0 sama dengan 6x kuadrat ini kelipatan 6, kelipatan 6, kelipatan 6, sehingga kita bisa kalikan dengan 1/6. Diperoleh 0 sama dengan x kuadrat tambah x kurangi 2. Nah, ini menjadi suatu persamaan kuadrat dan bisa kita faktorkan. X kuadrat tambah x kurangi 2, kalau dikalikan min 2, dijumlahkan 1, diperolehlah x min 1 dan x plus 2. Nah, ini otomatis kita bisa dapatkan
X min 1 sama dengan 0 berarti X-nya 1. X tambah 2 sama dengan 0 berarti X-nya min 2-nya. X sama dengan 1 dan X sama dengan min 2 ini merupakan pembuat 0 ketika turunan pertamanya sama dengan 0. Kemudian ingat tadi, setelah kita temukan nilai X-nya, kita lanjut mencari turunan keduanya dulu. Agar apa? Agar ketika nilai X ini 1 dan min 2, kita bisa cek mana yang akan memberikan nilai maksimum dan mana yang akan memberikan nilai minimum. Kita coba cari turunan kedua dulu. Tadi kan turunan pertamanya 6x kuadrat tambah 6x min 12. Berarti kita turunkan sekali lagi. Sehingga kita peroleh 6x kuadrat berarti 2 kalikan sama 6 jadinya 12x. Tambah 6x, 6x diturunkan jadinya 6. Oke, kita dapatkan turunan keduanya 12x tambah 6. Lalu untuk X-nya sama dengan 1 nih, yang tadi pembuat 0-nya. X sama dengan 1, kita cek ke turunan kedua. Diperoleh F double aksen 1 sama dengan 12X tambah 6, X-nya kita gantikan 1. Jadi 12 kali 1 tambah 6, sehingga kita dapatkan 18. Nah, karena di sini nilainya 18, nah, gini, maksud saya di sini. Ketika tadi syaratnya, ketika nilai turunan keduanya itu positif, maka akan menghasilkan nilai yang minimum. Nah, sini saya sampaikan di sini. Oleh karena nilai F double aksen 1 yang tadi nilainya 18 itu lebih dari 0 atau positif, maka nilainya akan menjadi nilai minimum. Nah, nilai minimumnya berapa ya tadi? Pembuat 0-nya untuk X sama dengan 1 itu dimasukkan ke dalam fungsi awal, ke Fx. Fx-nya tadi apa? 2x pangkat 3 tambah 3x kuadrat kurangi 12x tambah 7. Kita substitusikan 1 ke dalam x. Sehingga kita peroleh 2 kali 1 pangkat 3 tambah 3 kali 1 kuadrat kurangi 12 kali 1 tambahkan 7. Kita hitung biasa 2 tambah 3 kurangi 12 tambah 7 hasilnya 0. Nah, ini nilai minimum. Kenapa tahu ya tadi dengan uji turunan kedua? Karena ketika pembuat 0-nya X sama dengan 1 diujikan ke turunan kedua, hasilnya 18, sedangkan 18 ini kan positif nih, lebih dari 0. Maka ketika turunan kedua hasilnya positif, maka akan memberikan nilai minimum. Jadi 0 ini merupakan nilai minimum. Oke, ini untuk yang X sama dengan 1. Kita coba lanjut ke X sama dengan min 2. Untuk X sama dengan min 2, kita coba uji ke turunan keduanya. Jadi F double aksen untuk min 2, tadi kan 12X tambah 6, berarti X-nya digantikan min 2. Jadi 12 kali min 2 tambah 6, jadi negatif 24 tambah 6, jadi negatif 18. Nah, ini negatif 18. Uji turunan keduanya itu hasilnya kurang dari, hasilnya min 18, di mana min 18 itu kurang dari 0. Maka ini akan menjadikan nilai maksimum. Nah, kita coba cek. Kita masukkan untuk X sama dengan min 2 ke dalam fungsi yang awal. Ketemunya 2x pangkat 3 tambah 3x kuadrat min 12x tambah 7, x-nya digantikan sama min 2, jadi 2 kali min 2 pangkat 3 tambah 3 kali min 2 kuadrat min 12 kali min 2 tambah 7. Kita sederhanakan, kita hitung, jadinya 27. Nah, tadi keterangannya di sini. Oleh karena uji turunan kedua, ini uji turunan kedua yang hasilnya itu min 18 tadi, itu nilainya kurang dari 0, maka akan memberikan nilai maksimum. Nah, nilai maksimumnya berapa? Ya tadi, pembuat 0-nya yang X sama dengan min 2, kita masukkan ke dalam Fx. Kita masukkan ke dalam Fx, diperoleh tadi 27. Nah, 27 ini merupakan nilai maksimumnya. Jadi dari soal tersebut kita bisa peroleh nilai maksimumnya itu 27 dan nilai minimumnya sama dengan 0. Konsepnya seperti itu. Jadi pertama turunkan sekali, kemudian kita
cari pembuat nolnya, kemudian kita uji turunan kedua. Kalau negatif berarti akan memberikan nilai maksimum, kalau positif akan memberikan nilai minimum. Baik, kita lanjut ke contoh fungsi yang memuat konsep trigonometri. Seperti ini, tentukan nilai minimum dan maksimum dari fungsi f(x) sama dengan sin x tambah cos x di interval 0 sampai dengan 2pi atau 360 derajat. Ingat, pertama kali kita cari turunan pertamanya dulu. Untuk fungsinya sin x tambah cos x, sin turun jadi cos. Dan cos turun jadi min sin, diperoleh turunan pertamanya itu sama dengan cos x kurangi sin x. Kemudian ingat syaratnya adalah f aksen x sama dengan 0. Turunan pertamanya kita sama dengan k0 dan kita cari pembuat nolnya. Maka tadi f aksen x sama dengan cos x min x, f aksennya jadinya 0. 0 sama dengan cos x min sin x. Nah, min sin x bisa kita pindahkan ke kiri, diperoleh sin x sama dengan cos x. Bentuk seperti ini bisa kita ubah. Di sini ada sin, ada cos. Berarti ketika cosnya kita pindahkan ke kiri, maka akan memperoleh sin per cos. Di mana sin per cos itu bentuk lainnya adalah tangen x sama dengan 1. Nah, tinggal kita mencari x-nya itu berapa saja ketika tangen x itu sama dengan 1. Nah, ini perlu kalian gunakan konsep dulu di matematika peminatan kelas 11, mencari nilai x yang mungkin pada bersamaan. Tangen x sama dengan 1. Nah, 1 itu kan sebenarnya bentuk tangen dari tangen 45. Kita bisa gunakan tangen x sama dengan tangen 45. Itu ada hanya satu macam. Kalau sin x sama dengan sin alfa itu ada 2 macam. Kalau cos x sama dengan cos alfa juga ada 2 macam. Tapi kalau tangen itu hanya satu macam, yaitu x sama dengan alfa plus k kali 180 derajat. Kalau tangen hanya satu macam. Sehingga tadi x sama dengan alfanya itu yang 45. X sama dengan 45 tambahkan K kali 180. Kalau K-nya 0, itu ketemunya X-nya 45, K-nya 1, ketemunya 225. Kalau K-nya 2, otomatis kan tidak memenuhi. Kenapa? Kalau K-nya itu 2, maka 45 tambahkan 360. Ini otomatis kan akan lebih dari 2pi. Maka ini tidak memenuhi. Sehingga yang memenuhi hanya 2 macam ini. 45 sama 225 derajat. Lanjut, kita cari turunan kedua agar nantinya 45 dan 225 ini kita ujikan di turunan kedua hasilnya positif atau negatif. Turunan kedua dari ini, kita tadi kan turunan pertamanya cos x kurangi sin x. Turunan pertamanya ini cos x kurangi sin x, maka kita turunkan lagi agar mendapatkan turunan kedua. Diperoleh cos x kita turunkan jadi min sin. Sedangkan sin turun jadi cos. Jadi diperoleh turunan keduanya min sin x min cos x. Nah, lalu untuk x-nya itu sama dengan 45, maka kita coba kan masukkan ke sini. Jadi f double aksen untuk 45 itu sama dengan min sin 45, x-nya digantikan sama 45, cos x, x-nya gantikan sama 45. Jadi f double aksen untuk 45 sama dengan min sin 45, min cos 45. Sin 45 berapa? Setengah akar 2. Cos 45 setengah akar 2. Sehingga ketika kita selesaikan jadi min setengah akar 2 kurangi min setengah akar 2, ketemunya min akar 2. Nah, ini kan min akar 2 di sini. Itu kan otomatis kurang dari 0 kan? Dan ini negatif kan? Maka bisa kita sampaikan, oleh karena f double aksen 45 itu kurang dari 0, maka akan mendapatkan nilai yang maksimum. Ingat, kalau hasil uji turunan keduanya itu negatif, maka akan memberikan nilai maksimum. Balikannya, kalau f double aksennya itu positif, maka akan memberikan nilai minimum. Nah, nilai maksimumnya berapa? Yaitu tadi x sama dengan 45, kita masukkan ke dalam fungsi yang awal. Fungsi yang awal itu ini.
fx sama dengan sin x tambah cos x. Nah, untuk 45 derajat berarti sin 45 tambah cos 45, atau setengah akar 2 tambah setengah akar 2, atau ketemunya akar 2. Nah, akar 2 ini merupakan nilai maksimum. Kita lanjutkan ketika bentuknya, maksud saya untuk nilai x-nya itu 225. Kita ujikan ke turunan kedua, jadi f double aksen untuk 225, jadinya min, tadi kan min sin x min cos x. Nah, di sini kita menggunakan bantuan sudut relasi. Ini pernah kalian pelajari dulu di kelas 11 peminatan dulu. Jadi 225 dan cos 225. Nah, 225 ini kan bisa kita peroleh dari 180 ditambahkan 45. Ini pun juga sama, sehingga kita bisa gunakan konsep sudut relasi min sin 180 tambah 45, min cos 180 tambah 45. Karena di sini 225 itu masuk di kuadran ketiga, di mana nilai sin sama cosnya itu negatif, sehingga kita bisa gantikan jadi sin 180 plus 45 itu jadi min sin 45, cos 180 tambah 45 itu jadi min cos 45. Jadi ini min ketemu min plus, jadi sin 45 tambah cos 45, jadi setengah akar 2 tambah setengah akar 2, nilainya sama dengan akar 2. Nah, uji turunan kedua untuk x sama dengan 225, ketemunya akar 2, yaitu ini ketemunya positif lebih dari 0. Maka ini nanti akan memberikan nilai minimum. Nilai minimumnya berapa? Kita cobakan nanti. Nih di sini. X-nya 225, kita masukkan kembali ke fungsi awal, yaitu yang sin x tambah cos x. Ini masih sama, sin 225, cos 225, kita gunakan bantuan sudut relasi. Jadi 180 tambah 45, cos 180 tambah 45, karena di sini kuadran ketiga, jadi min sin 45, cosnya juga min cos 45. Sin 45 itu setengah akar 2, cos 45 itu juga setengah akar 2, sehingga jadinya min setengah akar 2 kurangi setengah akar min setengah akar 2 kurangi setengah akar 2, ketemunya min akar 2. Nah, inilah yang dinamakan nilai minimumnya. Jadi tadi karena uji turunan keduanya itu hasilnya positif, yaitu lebih dari 0, maka akan memberikan nilai minimum. Sehingga kesimpulannya diperoleh nilai maksimumnya itu akar 2 dan nilai minimumnya min akar 2. Nah, akar 2 itu ketika tadi x-nya sama dengan 45. Min akar 2 itu ketika x-nya 225. Seperti itu. Jadi ketika nanti berapa sudut atau berapa nilai x agar mendapatkan nilai maksimum, ya berarti jawabannya x yang 45 derajat ini. Dan yang minimum ya x sama dengan 225 itu. Sehingga kita bisa buatkan rangkuman konsep dari maksimum atau minimum. Yang pertama kali yang harus dilakukan adalah tentukan pembuat 0, atau kita lakukan dengan f aksen x sama dengan 0. Kita temukan pembuat 0-nya, kemudian langkah kedua kita cek atau uji di turunan kedua. Tadi, kalau misalkan uji turunan kedua hasilnya negatif, maka akan memberikan nilai maksimum. Tapi kalau uji turunan kedua memperoleh hasilnya itu positif, maka akan mendapatkan nilai yang minimum. Nah, dan langkah terakhir untuk mendapatkan berapa sih nilai minimum atau berapa sih nilai maksimumnya, ya tadi pembuat nolnya yang x berapa, kita masukkan kembali ke fungsi awal, ke fx nih, dan nanti akan diperoleh maksimum atau minimum. Baik, untuk materi konsep maksimum dan minimum menggunakan fungsi turunan fungsi trigonometri cukup sampai di sini. Akan dilanjutkan bentuk soal yang akan diselesaikan. Sekian dari saya, terima kasih.